Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan, salam pramuka. Halo kakak-kakak, apa kabar hari ini? Semoga kakak-kakak semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Yang kedua, sholawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti saat ini, dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Baiklah kakak-kakak sekalian, saya di sini akan sedikit menyampaikan materi tentang Sandi Semapur. Apa sih yang dimaksud dengan Sandi Semapur? Sejarah singkat Sandi Semapur. Sejarah Semapur. Semapur diciptakan oleh orang insinyur sekaligus pendeta asal Perancis, dipasang di atas menara tinggi yang jaraknya 5-10 mil atau sekitar 8-160 km. Kepentingan komunikasi militer sama halnya seperti di pramuka. Di dunia militer, metode ini juga menjadi pilihan komunikasi jarak jauh ketika para tentara sedang berada di tempat yang susah sinyal. Bendera Semapur. Bendera Semapur memiliki bentuk persegi dengan ukuran 45 cm x 45 cm. Sedangkan panjang tongkat untuk memasang bendera Semapur adalah 55 cm. Bendera Semapur umumnya berwarna merah dan kuning. Warna merah dan kuning digunakan karena kedua warna ini cerah dan kontras, sehingga dapat dilihat dengan jelas dari jarak yang jauh sekalipun. Pada ujung benderanya terdapat tali untuk mengikat bendera pada tongkat kayu. Siapa sih penemu Semapur itu? Penemu Semapur adalah Claude Cape. Lahir pada tanggal 25 Desember 1763 dan wafat pada tanggal 23 Januari 1805. Claude Cape adalah seorang penemu Perancis yang pada tahun 1792 menunjukkan praktek sistem Semapur yang akhirnya membentang seluruh Perancis. Ini adalah sistem telekomunikasi praktis pertama pada zaman industri. Membuat Cape sang maestro telekomunikasi pertama dengan internet mekanis. Cape memberikan nama pada penemuannya yang pertama dengan nama tachygraph yang berarti penulis cepat. Lalu kemudian seorang teman menyarankan nama yang berarti seorang penulis jauh, telegraph. Semapur merupakan salah satu bentuk isyarat menggunakan bendera yang lazim digunakan ketika perang sipil di Amerika Serikat. Ketika itu bendera yang digunakan berwarna putih dan oranye, serta hanya terdiri dari satu bendera saja. Orang yang ditugaskan melakukan isyarat bendera ini biasanya berdiri di sebuah tempat yang tinggi atau di lantai yang tingginya sekitar 2-3 meter dari permukaan tanah. Pada awal abad ke-19, Semapur digunakan dalam komunikasi kelautan. Baiklah, pengertian Semapur. Semapur adalah metode untuk mengirimkan sinyal atau pesan dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti bendera, batang, atau tangan kosong sekalipun. Metode ini dilakukan dengan cara mengulurkan kedua tangan membentuk posisi tertentu sesuai formasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Bendera, batang, atau alat lainnya berperan untuk memperjelas arah gerakan tangan ketika menyampaikan pesan. Manfaat Semapur. Semapur bermanfaat sebagai salah satu cara untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Semapur juga sering digunakan untuk kepentingan komunikasi seperti di pramuka. Di dunia militer, metode ini juga menjadi pilihan komunikasi jarak jauh ketika para tentara sedang berada di tempat yang susah sinyal. Selanjutnya, cara menggunakan Semapur. Cara menggunakan Semapur sangat mudah. Pengirim pesan hanya menggunakan gerakan lengan atas untuk mengirim pesan. Posisi kaki harus tegak namun tetap fleksibel, sedangkan siku dan pergelangan tangan harus tetap lurus.
Intinya, pengirim pesan harus tetap rileks dalam pengiriman pesan. Selain menghafal kode semapur, kalian juga harus tahu tata cara pengiriman pesan dengan bendera semapur, yaitu yang pertama, jika ingin mengirim pesan, kalian harus mengawali dengan tanda perhatian, yaitu URN. Itu berarti pengirim pesan siap untuk mengirim pesan. Yang kedua, jika penerima siap menerima pesan, maka si penerima mengirim huruf K. Yang ketiga, jika penerima belum siap menerima pesan, maka mengirim huruf Q. Yang keempat, jika pengirim mengirim kesalahan, maka si pengirim mengirim huruf E sebanyak 8 kali. Yang kelima, jika penerima ingin mengulang pesan yang dikirim, maka si penerima akan mengirim kata IFI. Yang keenam, jika penerima menerima pesan dengan baik, maka si penerima mengirim huruf R. Untuk mengakhiri pesan, si pengirim akan mengakhiri pesan dengan huruf AR yang berarti pesan berakhir.